Jadi ada alam yang nyata, ada alam yang tidak nyata, ada alam yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak disebut dengan syahada, yang tidak nampak disebut dengan ghaib. Nah, ciri orang yang bertakwa itu terletak terutama pada kepercayaannya, keimanannya kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena kalau tidak percaya kepada yang ghaib, dia tidak akan percaya adanya imbalan di balik amal perbuatannya di dunia ini. Tidak percaya kepada yang namanya pahala. Tidak percaya namanya ganjaran, tidak percaya namanya ajr, tidak percaya namanya jaza. Nah, siapa yang tidak percaya itu, maka tentu perbuatannya orientasinya bukan ke sana. Maka siapa yang orientasi perbuatannya ke sana akan melelahkan. Kenapa? Karena hanya mendapatkan kepuasan sesaat di dunia ini saja. Tidak ada harapan-harapannya lagi setelah kehidupan dunia ini. Nah, setelah kita alladzina yu'minuna bil ghaib, di antara kepercayaan kita adalah bahwa ada Allah, ada Tuhan yang kehadirannya tidak diatur, tidak dipengaruhi, tidak diikat oleh ruang dan waktu. Kata di mana-mana hanya berlaku pada ruang dan waktu. Sehingga bisa kita katakan kehadiran Allah meliputi segala-galanya, termasuk meliputi ruang dan waktu. Karena Allah meliputi ruang dan waktu, maka dimanapun kita salat di dunia ini, maka Allah pasti akan menyaksikan kita. Maka setelah kita percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi, ayat berikutnya adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan, melaksanakan salat. Karena tidak ada makna salat bagi mereka yang tidak percaya kepada yang ghaib. Apabila mereka kelihatannya melakukan perbuatan salat, berdiri, ruku, sujud, tetapi pada saat yang sama yang bersangkutan tidak percaya kepada yang ghaib, hakikatnya itu bukan salat. Itu adalah senam saja. Itu hanya gerakan-gerakan tubuh saja. Nah, tetapi apabila disertai dengan iman kepada yang ghaib, nah, salat yang seperti itu bukan saja menyehatkan fisik jasmaninya, tetapi membuat rohaninya menjadi naik ke atas, mi'raj. Karena seperti kata Nabi kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi orang beriman itu mi'raj, seperti mana Nabi mi'raj. Kalau Nabi mi'raj pada saat itu dengan kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, maksudnya Allah yang perjalankan hambanya, maka kita salat untuk mi'raj. Maka salat itu adalah dimulai dengan penghambaan diri. Orang salat itu berdiri, angkat tangan, berserah diri, tidak punya apa-apa, baru berkata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika angkat tangan, menyerah, baru berkata Allahu Akbar, berarti yang bersangkutan itu meniadakan, menegasikan, menzerokan egonya, menzerokan subjektivitas dirinya, keakuannya, hawa nafsunya, baru berhak berkata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak boleh, tidak bermakna kata Allahu Akbar kalau masih merasa dirinya besar. Kalau masih dalam dirinya ada memperturutkan hawanya, hawa nafsunya, sebetulnya secara hakiki belum pantas berkata Allahu Akbar. Nah, jadi pada saat orang salat itu Allahu Akbar, kepada siapa angkat tangan atau kepada siapa mengucapkan Allahu Akbar? Ya kepada Tuhan yang kita katakan tadi meliputi segala sesuatu, karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka ketika orang bertakwa itu berpedomankan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran mengajarinya tentang dunia alam ghaib, dia mengimaninya, yu'minuna bil ghaibi. Setelah yu'minuna, setelah mereka mengimani kepada alam ghaib, maka wujud daripada keimanannya kepada alam ghaib adalah dengan menyembah alam ghaib itu, yaitu Allah. Penghuni alam ghaib itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ dikatakan yuqimunas shalah, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Maka pada saat kita salat itu benar-benar seakan-akan melihat dia. Pada saat kita salat itu harus ada nilai ihsan di sana. Apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi disebut ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan melihat dia, dan kalau kita memang tidak melihat dia dengan dengan mata kepala kita, yakinlah, pastikanlah dalam hati dan pikirannya Allah pasti melihatmu. Nah, ketika kita salat,
itu kita seakan-akan melihat Allah. Kenapa kita seakan-akan? Karena kita yang percaya bahwa memang ada alam gaib. Apa namanya alam gaib? Realitas yang tidak dijangkau oleh panca indera. Dan Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat dalam semesta ini melalui ciptaannya saja, tapi dianya tidak mampu kita lihat. Bahkan akal pikiran kita pun juga tidak mampu menjangkau zatnya. Rasulullah kita mengatakan bahwa kalau berfikir, jangan berfikir tentang zatnya, berfikirlah tentang khalq, ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kalau mau berfikir, berfikir tentang ciptaannya. Kalau zatnya tidak mampu kita pikirkan. Apa sebabnya? Karena zatnya Allah itu adalah rahasia dari segala rahasia. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Akal pikiran kita bisa menjangkau sesuatu itu kalau sesuatu itu masih ada dualitas pada dirinya, ada murakkab, ada keterbangunan. Sedangkan Allah, zatnya Allah itu adalah bersifat tunggal, seperti wujudnya bersifat tunggal. Karena zatnya juga bersifat tunggal, tidak terdiri daripada bagian-bagian, tidak terstruktur, tidak ada yang menyusunnya, maka secara otomatis akal kita tidak mampu menjangkau zatnya. Karena kita tidak mampu menjangkau zatnya, sementara kita lihat semua ciptaannya kita ada dan ciptaannya membuktikan adanya dirinya, maka kita pada saat sholat itu adalah merendah. Dengan merendah kita akan naik ke atas Mi'raj. Jadi kata-kata pertama pada saat kita sholat itu bukan aku, bukan saya, tapi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, langsung kemudian angkat tangan, menyatakan, mendeklarasikan diri tidak punya daya apa-apa. Allahu Akbar. Setelah membaca Allahu Akbar itu seperti itu, baru kemudian melapor kepada Allah bahwa ya Allah, saya datang kepadamu untuk menghadapkan wajahku, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya menghadapkan wajahku kepadamu yang menciptakan langit dan bumi sejak dari awal. Kenapa? Karena saya ini sudah tidak punya apa-apa. Saya ini tidak punya kekuatan apa-apa. Saya ini bahkan saya pun adalah milikmu, sehingga saya tidak pantas mengakuinya. Aku itu harus aku kembalikan kepadamu, karena la ilaha illa ana. Tidak kamu berkata tidak ada Tuhan selain daripada aku. Innani Allah la ilaha illa ana. Maka menegakkan salat adalah merupakan turunan daripada yu'minuna bil ghaib. Kalau kita paham seperti ini, kita akan nanti merasakan nikmatnya salat kita itu.